Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Mahesa Jenar kembali ke Banyu Biru. Untuk sobat semua, selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa ketika Mahesa Jenar sedang terlibat dalam pembicaraan serius dengan Paniling, tiba-tiba Ki Darbo muncul dari luar pintu. Kemudian bagaimana selanjutnya? Mari kita simak bersama. Kemudian Darbo berkata lirih seperti kepada dirinya sendiri, mengulangi kata-kata Paniling. Otakmu cemerlang seperti matahari musim kemarau. Kemudian terdengar Paniling berkata, kepadanya tak perlu kita menyembunyikan diri. Aku percaya bahwa orang semacam Mahesa Jenar akan dapat memegang rahasia seperti ia memegang rahasia kerajaan. Kau akan merahasiakannya, Mahesa Jenar? Tanya Darbo. Akan aku coba, Tuan, jawab Mahesa Jenar. Juga kepada Kakang Pandan Alas dan Kakang Surodipoyono. Bukankah tadi kau bercerita tentang hilangnya Nogo Sosro dan Sapu Inten? Meskipun kedua tokoh itu ikut pula mempertahankannya. Mahesa Jenar menjadi agak kebingungan. Kalau ia bertemu dengan Ki Ageng Pandan Alas dan Ki Ageng Surodipoyono, apakah ia harus merahasiakan pula tentang Pasingsingan? Melihat kebingungan Mahesa Jenar, berkatalah Darbo kepada kedua orang itu, juga kepada Diris Anganten, Pangeran Gunung Slamet, kau tidak usah merahasiakan. Kalau mereka akan melenyapkan Pasingsingan adalah urusan mereka. Bukankah begitu, Kakang? Tiba-tiba wajah Paniling kembali menjadi tegang. Ia tidak segera menjawab kata-kata Darbo. Pandangannya jauh lewat pintu yang masih menganga, langsung menembus gelapnya malam. Kemudian kembali suara Darbo terdengar di antara tertawanya. Kakang Paniling, masihkah kau ingin mengadakan perhitungan dengan Umbaran? Aku kiranya hanya akan mengotori tanganmu dengan darah yang telah digenangi kejahatan. Apalagi kau terikat kepadanya dengan sebuah perjanjian aneh itu untuk seterusnya tidak saling mengganggu. Mengapa engkau tidak memerintahkan aku saja untuk menyelesaikan masalah ini? Bukankah aku tidak terikat oleh suatu apapun? Tiba-tiba wajah Darbo yang bening itu berubah seolah-olah menjadi batu padas yang maha keras. Sabarlah Darbo, jawab Paniling yang wajahnya masih setegang tadi. Aku kira akan datang saatnya. Wajah Darbo perlahan-lahan menjadi lunak kembali. Dengan langkah yang perlahan pula, ia duduk di samping Mahesa Jenar. Kakang Paniling kagum melihat caramu bertempur melawan 7 orang yang termasuk orang-orang kuat. Memang Kakang Pengging Sepuh telah mampir tercermin seluruhnya di dalam dirimu. Kalau kau kelak dapat mengendapkan ilmu Sosro Birowo sehingga mendapat bentuk yang lebih masak lagi, aku kira kau akan menjadi tepat seperti bayangan Kakang Pengging Sepuh yang mengagumkan. Mahesa Jenar hanya dapat menundukkan kepalanya mendengar pujian itu. Tapi bersamaan dengan itu pula segera ia teringat kepada nasib Banyu Biru yang dalam keadaan lumpuh itu.
Untuk beberapa saat Maiso Jenar berdiam diri. Paniling dan Darbo berkata-kata pula. Baru beberapa lama kemudian berkatalah Maiso Jenar, dan sekarang ketujuh orang yang meroyokku itu sedang merencanakan kehancuran Banyu Biru. Paniling dan Darbo nampak mengerutkan keningnya. Kemudian kata Paniling, perencanaan dari peristiwa Banyu Biru itu bukanlah orang bodoh. Karena itu kau pun harus sangat berhati-hati untuk melawannya. Apa yang kau lakukan beberapa hari yang lalu, melawan 7 orang sekaligus, adalah perbuatan yang terlalu berani. Kalau engkau tewas dalam pertarungan semacam itu, maka engkau sudah tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Sedang agaknya kau tak pernah berpikir untuk menghindar. Untunglah bahwa aku berhasil menggugurkan tanah yang kau injak ketika kau berdiri terlalu ke tepi dengan sebuah lemparan, sehingga kau dengan tak usah merasa melarikan diri dari gelanggang telah dapat terselamatkan, meskipun kau harus menggelinding ke dalam jurang. Dada Maiso Jenar terasa berdesir mendengar kata-kata Paniling. Agaknya orang tua itulah yang telah berusaha menyelamatkan nyawanya. Dengan demikian, maka tanpa disengaja, ia berkata dengan gemetar, "Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pertolongan itu." Dalam hati Maiso Jenar memancarlah perasaan kagum yang tak terhingga. Dengan satu lemparan, Radite menggugurkan tanah tempat ia berpijak. Paniling tersenyum lebar. Aku juga pernah mengalami masa muda. Masa darah kita menggelora, di mana kita kadang-kadang kehilangan kemampuan untuk mengakui kekurangan diri, jawabnya. Terasa oleh Maiso Jenar kebenaran kata-kata Paniling. Memang dalam saat yang demikian terasa alangkah kecilnya apabila seseorang menghindarkan diri dari arena. Tapi apabila benar-benar ia dapat ditewaskan, maka untuk selanjutnya ia sudah tak akan dapat berbuat sesuatu. Karena itu adalah suatu keuntungan bahwa ia masih hidup. Maiso Jenar, kata Paniling kemudian, memang sebaiknya kau kembali ke Banyu Biru. Ketahuilah bahwa kau sekarang ini berada di hutan Pudak Pungkuran. Perjalanan ke Banyu Biru dapat kau tempuh kira-kira dalam 1 hari. Tapi kau tidak perlu tergesa-gesa. Kau pulihkan dahulu kekuatanmu di sini. Aku mempunyai beberapa jenis akar yang dapat menolong menambah kelancaran aliran darah serta menambah kesegaran tubuhmu. Maiso Jenar segera menyatakan terima kasihnya. Dengan demikian ia dapat beristirahat untuk beberapa saat di rumah Ki Paniling. Beberapa hari kemudian, setelah tubuhnya terasa pulih kembali serta keadaan telah memungkinkan, maka Maiso Jenar mohon diri kepada Paniling untuk kembali ke Banyu Biru. Paniling dan Darbo yang merasa pentingnya kehadiran Maiso Jenar di tanah perdikan yang kehilangan pemimpin itu segera mengizinkannya. Diiringi beberapa pesan dari seorang tua yang telah banyak makan garam kepada seorang pemuda yang darahnya masih cepat mendidih. Di samping itu, Paniling juga memesannya untuk tidak berkata apa-apa tentang pasingsingan apabila tidak dianggap perlu sekali. Sebab sampai saat itu belum ada orang lain yang pernah mengenal wajah asli dari Pasingsingan. Apalagi Pasingsingan tua, guru Radite yang pada saat itu, baik Radite maupun Anggoro, tidak tahu apakah Pasingsingan masih hidup ataukah sudah tidak ada lagi. Maka pada suatu pagi yang cerah, diiringi oleh kicauan burung-burung liar, Maiso Jenar melangkah dengan segarnya menuju ke Banyu Biru.
Bagaimanapun ia merasa bahwa ia ingin segera sampai. Sebenarnya daerah Banyu Biru yang paling menarik bagi Maiso Jenar adalah Aryo Saloko. Kepada anak ini Maiso Jenar menaruh perhatian sepenuhnya. Apalagi sejak ayahnya Ki Ageng Gajah Suro menyerahkan Aryo kepadanya dalam olah kanuragan. Maka seolah-olah ia telah dibebani suatu tanggung jawab. Apabila kelak pada waktunya Aryo dewasa dengan tidak memiliki sesuatu yang pantas dipakai sebagai pegangan bagi seorang kepala daerah perdikan, maka ialah yang paling dapat disalahkan. Mengenangkan hal itu, tiba-tiba saja Maiso Jenar ingin segera sampai ke Banyu Biru. Karena itu segera ia mempercepat langkahnya, tetapi karena ia menempuh suatu perjalanan yang belum pernah dilalui sebelumnya dan hanya dikenalnya dari ancar-ancar yang diberikan oleh Ki Paniling, maka perjalanannya tidak dapat terlalu cepat. Beberapa kali ia harus berhenti untuk mengenali jalan-jalan dan tempat-tempat seperti yang disebut oleh Paniling. Dengan demikian, maka ia tidak dapat mencapai Banyu Biru dalam sehari. Meskipun matahari telah tenggelam di langit, Maiso Jenar dengan perlahan-lahan tetap melanjutkan perjalanannya. Apalagi ketika dari jarak yang agak jauh, remang-remang di hadapannya hanya taburan bintang-bintang. Maiso Jenar melihat bayangan hitam yang membujur seperti seorang raksasa yang baru berbaring. Itulah pegunungan Telomoyo. Karena itu, maka Maiso Jenar seakan-akan merasa terhisap oleh pegunungan itu, serta rasanya rindu kepada Aryo Saloko semakin menjadi-jadi. Segera ia pun mempercepat langkahnya. Rasanya Maiso Jenar sudah tidak sabar lagi terhadap kakinya yang sudah mulai lelah. Tetapi ketika ia sudah semakin dekat, tiba-tiba dadanya berdentam keras sehingga tubuhnya menjadi gemetar. Dari kota Banyu Biru, Maiso Jenar melihat nyala api yang semakin lama semakin besar. Sekarang Maiso Jenar menjadi benar-benar tidak sabar lagi. Seperti seekor kijang yang sedang diburu, Maiso Jenar meloncat dan kemudian berlari sekencang-kencangnya ke arah api yang menyala-nyala. Apalagi sebentar kemudian didengarnya suara tanda bahaya menggema memenuhi seluruh daerah pegunungan Telomoyo. Dengan nafas yang terengah-engah, akhirnya Maiso Jenar berhasil memasuki kota. Ia berjalan hati-hati sekali. Beberapa kali ia melihat orang-orang berkuda berlari hilir mudik. Beberapa orang sudah dikenalnya sebagai Laskar Banyu Biru, tetapi beberapa yang lain sama sekali belum pernah dilihatnya. Untuk tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diingini, Maiso Jenar selalu berusaha menyembunyikan dirinya di balik bayang-bayang pepohonan atau di samping rumah-rumah. Sekali-kali ia berlari dari satu tempat ke lain tempat sambil mendekati tempat kebakaran. Ketika Maiso Jenar berhasil mendekati tempat itu, dilihatnya Laskar Banyu Biru terlibat dalam satu pertempuran dengan laskar yang sama sekali belum dikenalnya. Pertempuran itu berlangsung dengan serunya, sehingga kedua belah pihak telah kehilangan ikatan kesatuannya. Mereka seolah-olah bertempur tanpa pimpinan. Dari jarak yang agak dekat, akhirnya Maiso Jenar dapat melihat bahwa pasukan Banyu Biru berada di bawah pimpinan Bantaran yang agaknya merasa terdesak. Bantaran sendiri bertempur seperti harimau luka, tetapi musuhnya terlampau banyak. Sebentar kemudian terdengar derap pasukan yang berlari dari arah barat, dan muncullah laskar bantuan yang dipimpin oleh Sawung Rono. Pasukan ini pun segera melibatkan diri dalam pertempuran yang sengit itu.
Dengan datangnya bantuan yang dipimpin oleh Sawung Rono, nampak Laskar Banyu Biru dapat mencapai keseimbangan kembali. Bahkan agaknya sebentar kemudian mereka akan segera dapat menguasai keadaan. Tetapi tiba-tiba Maiso Jenar mendapat pikiran lain. Sehilangnya Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten, apakah kira-kira yang masih mereka cari di Banyu Biru? Teringatlah Maiso Jenar kepada kedudukan Aryo Saloka, ayahnya yang dibawa ke Demak untuk waktu yang tak ditentukan, bahkan karena serangan Laskar Lembu Soro atas pasukan Demak mempunyai kemungkinan yang lebih tak menyenangkan bagi Gajah Soro. Ia menyerahkan kekuasaan Banyu Biru kepada Aryo. Ini berarti suatu kerintangan langsung bagi Lembu Soro untuk dapat menguasai Banyu Biru. Karena itu, Maiso Jenar segera memperhitungkan setiap kemungkinan. Ia memang agak heran bahwa daerah yang tak berarti di pinggiran kota ini menjadi tujuan serangan lawan. Rumah yang sama sekali tidak penting kedudukannya, kecuali banjar-banjar desa, juga bangunan-bangunan lain yang juga tidak begitu berarti. Mengingat hal itu, maka segera Maiso Jenar mengambil kesimpulan bahwa serangan ini adalah suatu usaha untuk menarik perhatian semata-mata, sedangkan tujuan yang sebenarnya adalah tempat lain. Mendapat pikiran yang demikian, Maiso Jenar menjadi bertambah gemetar. Ia menjadi cemas atas keselamatan Aryo. Karena itu segera ia meloncat dan berlari dari satu tempat yang terlindung ke tempat yang lain menuju ke rumah Gajah Soro. Sehingga beberapa saat kemudian ia telah dapat mendekati rumah itu. Sebenarnya lah bahwa apa yang dicemaskan itu benar-benar terjadi. Maiso Jenar mendengar keributan di halaman rumah itu. Agaknya telah terjadi suatu pertempuran pula. Perlahan-lahan ia menyusur rigol samping dan dilihatnya Wonomerto dan Pandan Kuning serta beberapa orang sedang bertempur menghadapi lawan yang jumlahnya berlipat dua. Apalagi di antara para penyerang itu terdapat pula beberapa orang yang termasuk berilmu cukup tinggi. Melihat pertempuran itu, Maiso Jenar menjadi agak bimbang. Apakah ia harus melibatkan diri ataukah masih harus ditunggunya perkembangan seterusnya? Tetapi segera Maiso Jenar dikejutkan oleh sebuah bayangan yang melontar keluar lewat pintu belakang. Bayangan dari seorang anak yang masih belum dewasa. Cepat Maiso Jenar mengenal, itulah Aryo. Belum lagi Maiso Jenar berbuat sesuatu, dilihatnya Aryo mendapat merapatkan dirinya pada dinding di sebelah pintu. Saat kemudian muncullah bayangan lain meloncat keluar dari pintu itu. Tapi demikian bayangan itu melangkahkan kakinya keluar ambang. Demikian pula Aryo dengan tangkasnya menusuk lambungnya. Sehingga dengan tidak dapat berbuat sesuatu, orang itu terlempar dan roboh mati. Sedang tangan Aryo dengan eratnya menggenggam tombak Kyai Bancak. Tetapi kemudian dari pintu itu muncullah beberapa orang bersama-sama. Agaknya mereka melihat seorang kawan mereka yang dapat dibunuh oleh Aryo, sehingga mereka meloncat keluar dengan kesiagaan penuh. Karena itu ketika Aryo menusuk orang yang pertama, segera tampaklah orang itu menangkis serangan Aryo dengan sebuah pedang pendek, sehingga Aryo terputar di tengah lingkaran. Tetapi agaknya Aryo bukan anak yang bodoh. Maka demikian serangannya gagal, segera ia meloncat untuk melarikan diri. Sayang bahwa orang yang mengejarnya cukup banyak, segera mengepungnya. Nampaklah Aryo Saloka yang sama sekali belum cukup dewasa itu menjadi kebingungan. Tapi belum lagi orang-orang yang mengepungnya sempat bertindak, melayangnya sebuah bayangan lain yang langsung menyerang orang-orang itu.
Tubuhnya nampak ringan, tetapi kuat dan tangkas. Orang itu adalah Panjawi, seorang yang masih muda tetapi telah memiliki ketangkasan yang cukup. Dengan pedang di tangan, Panjawi bergerak menyambar-nyambar seperti burung layang. Dalam waktu yang singkat, beberapa orang telah menjadi korbannya.